Selamat datang di proyek pembangunan Pasar Banjarsari yang berada di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, kita akan melihat lebih dekat pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan, sebuah proyek besar yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menggerakkan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekalongan. Proyek ini dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Jawa Tengah, dan diberikan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 122 BP2JK Wilayah Jawa Tengah. Proyek ini menggunakan jenis kontrak Turki, di mana kontraktor bertanggung jawab penuh dari perencanaan hingga penyerahan proyek yang telah siap digunakan. Kontraktor pelaksana proyek ini adalah PT Adi Persada Gedung, dengan manajemen konstruksi oleh PT Bina Karya, PT Dieng Agung KSO, serta konsultan perencana CV, Mona Lisa Art. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp113.413.944.000 dengan waktu pelaksanaan dari 18 September 2023 sampai 16 September 2024. Secara teknis, proyek ini dibangun di atas lahan seluas 17.330 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 34.161 meter persegi. Terdiri dari 4 gedung dengan 3 lantai, pasar ini akan memiliki 2.256 unit los, 803 unit kios, dan 111 unit toko. Mari kita saksikan lebih lanjut perkembangan dan detail menarik lainnya dari proyek pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. Program UNES Prigel ini beranggotakan 3 orang. Berikut adalah data profil kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas dan keberhasilan pekerjaan balok dan plat lantai. Persiapan. Tahap pertama adalah persiapan. Ini dimulai dengan pembuatan shop drawing, yang merupakan gambar kerja detail yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Setelah itu, dilakukan pengukuran dan marking untuk menentukan posisi balok dan plat lantai sesuai dengan desain. Selanjutnya, persiapan tulangan pokok, tulangan sengkang, dan korset besi dilakukan untuk memastikan semua bahan tulangan siap digunakan. Persiapan pembuatan de-inking beton juga penting untuk mendukung struktur selama pengecoran. Kemudian, persiapan bekisting dilakukan, termasuk pemasangan atau instalasi perancah untuk mendukung bekisting selama pengecoran. Setelah itu, perakitan bekisting balok dilakukan untuk memastikan bentuk dan ukuran balok sesuai dengan desain. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, pertama-tama dilakukan instalasi bekisting balok. Setelah itu, perakitan bekisting plat lantai dilakukan. Material yang diperlukan dimobilisasi ke lokasi kerja. Pemasangan de-inking beton balok dan perakitan tulangan balok dilakukan untuk memastikan struktur kuat dan sesuai spesifikasi. Kemudian,
Pemasangan de-inking beton plat lantai dan perakitan tulangan plat lantai, lapis pertama, dilakukan. Pemasangan besi korset juga dilakukan untuk memberikan kekuatan tambahan pada struktur. Setelah itu, perakitan tulangan plat lantai, lapis kedua, dilakukan untuk menyelesaikan struktur tulangan. Tahap ini diakhiri dengan clearing area untuk memastikan area kerja bersih dan siap untuk tahap selanjutnya. Pra-pengecoran. Pada tahap pra-pengecoran, dilakukan checklist pembesian balok dan plat lantai untuk memastikan semua persiapan telah dilakukan dengan benar. Perhitungan kebutuhan volume beton lapangan juga dilakukan untuk memastikan jumlah beton yang dibutuhkan. Selain itu, pembuatan surat izin pengecoran, job risk analysis, dan mapping dilakukan untuk memastikan semua prosedur keselamatan dan izin telah dipenuhi. Pengecoran. Tahap pengecoran dimulai dengan uji slump beton untuk memastikan kualitas beton sesuai dengan spesifikasi. Pengisian tabung silinder uji beton dilakukan untuk menguji kekuatan beton setelah mengeras. Pengecoran kemudian dilakukan dengan hati-hati, diikuti dengan pemadatan beton untuk menghilangkan udara yang terperangkap. Perataan permukaan beton dilakukan untuk memastikan permukaan rata dan halus. Setelah itu, pekerjaan floor hardener dilakukan untuk memberikan kekuatan tambahan pada permukaan beton. Perawatan tahap I. Setelah pengecoran, perawatan tahap I dilakukan, yang mencakup curing untuk menjaga kelembaban beton dan proteksi untuk melindungi beton dari kerusakan selama proses pengerasan. Pembongkaran. Setelah beton mencapai kekuatan yang cukup, pembongkaran bekisting dan perancah dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada struktur beton. Perawatan tahap 2. Pada perawatan tahap 2, pekerjaan grouting beton dilakukan untuk mengisi celah atau rongga yang ada. Pekerjaan pemberian shoring eject base juga dilakukan untuk memastikan struktur tetap stabil dan aman selama masa perawatan. Demikian penjelasan lengkap tentang lingkup pekerjaan balok dan plat lantai dalam proyek konstruksi. Dengan mengikuti setiap tahap ini dengan cermat, kita dapat memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikutnya kami akan menjelaskan secara singkat tahapan pekerjaan konstruksi kolom beton. Persiapan. Pembuatan shop drawing, membuat gambar kerja detail sebagai panduan. Pekerjaan marking, menandai lokasi untuk posisi kolom. Pekerjaan tulangan, menyiapkan dan memasang tulangan sesuai spesifikasi. Perakitan bekisting, merakit cetakan kolom untuk beton segar. Pembuatan de-inking beton, menyiapkan de-inking untuk mendukung struktur. Checklist tulangan, memeriksa tulangan agar terpasang dengan benar. Pembuatan surat izin pekerjaan lapangan, menyusun surat izin dan analisis risiko. Pelaksanaan. Pemasangan sambungan kolom, menyambungkan kolom sesuai marking. Perakitan tulangan kolom, merakit tulangan kolom sesuai desain. Pemasangan bekisting kolom, memasang cetakan kolom. Pengecoran kolom, menuangkan dan memadatkan beton ke dalam cetakan. Perawatan. Curing, menjaga kelembaban beton agar mengeras dengan baik.
Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on.